warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Lelasari dari Pendidikan Sekolah Dasar semester 7. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu mengenai pengaruh deterjen pada pekerja bahan. Nah, di sini sudah tersedia alat dan bahan yang akan kita perlukan, tentunya air bersih, ada wadah yang sudah dilabeli 100% sampai dengan gelas kontrol, ada juga gelas yang dilabeli sama 100% sampai dengan gelas kontrol. Nah, di sini juga sudah tersedia serbuk deterjen, tentunya ada kacang hijau yang akan kita gunakan sebagai kecaman nanti, dan juga ada kapas dan sendok untuk mengukur air nanti. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencampurkan serbuk deterjen kepada air yang berjumlah 1000 ml ini. Kita masukkan kira-kira 1 sendok serbuk deterjen, garingkan sampai larut, kita aduk. Nah, kira-kira setelah larut, kita masukkan ke dalam gelas ukur 100% setelahnya saja. Setelah itu kita tambahkan air yang ada setelahnya ini, kita campurkan dengan air bersih sampai 1000 ml lagi yang sudah saya tanda ini. Setelah seperti ini, kita aduk kembali. Nah, setelah diisi, kita masukkan lagi ke dalam wadah yang berlebar 50% sampai penuh juga. Nah, setelah itu kita ulangi lagi seperti tadi. Kita tambahkan lagi air bersih sampai penuh. Sampai 1000 ml lagi. Nah, setelah itu kita masukkan lagi ke dalam wadah yang berlebar 50%. Yang wadah kontrol ini kita isi dengan air bersih tanpa campuran deterjen. Ini kita gunakan sebagai gelas kontrol yang membedakan antara air yang terpengaruh deterjen dan air yang tidak terpengaruh oleh deterjen. Nanti kita lihat pakai bahan mana yang tumbuhnya lebih cepat. Apakah yang dipengaruhi oleh air deterjen? Apakah air yang bersih tanpa deterjen? Nah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan kapas-kapas ini. Kalian boleh menggunakan kapas atau tisu untuk menjadi media tanamnya. Kita masukkan ke setiap gelas yang sudah dikasih minum. Kita masukkan satu persatu sampai gelas kontrol. Nah, termasuk juga gelas kontrol tetap diberi tisu atau kapas. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah semua kapas sudah dimasukkan ke dalam gelas kontrol, sekarang kita saatnya memasukkan kacang hijau berjumlah 10 biji kepada setiap gelasnya. Nah, setelah semua gelas ukur sudah diisi kapas dan juga 10 biji kacang hijau, sekarang kita basahi setiap gelas dengan label yang sama dengan larutan deterjen yang sama. Misalkan ini adalah larutan deterjen 100%, kita masukkan
kali ini sudah 24 jam. Mari kita buka hasil dari perkecambahan kemarin. Nah, ini teman-teman, ini adalah tanaman perkecambahan yang sudah didiamkan selama 24 jam. Nah, sekarang saya akan mengukur semua akar dari perkecambahan ini satu persatu. Sekarang sudah di hari kedua, sudah disimpan selama 48 jam. Nah, sekarang saya akan mengukur satu persatu setiap biji kacang hijau yang sudah disimpan 2 malam ini. Saya akan mengeluarkan satu persatu dan saya akan mengukur satu persatu juga kacang hijau seperti yang saya lakukan kemarin. Seperti ini penampakan kacang hijau jika dilihat dari dekat. Ini merupakan hasil di hari pertama dan ini di hari kedua. Nah, sekarang dapat disimpulkan bahwa semakin rendah konsentrasi deterjen maka pertumbuhan akan semakin baik. Sekian untuk praktikum kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.